Update kasus naturalisasi bodong timnas Malaysia akhirnya dirilis ke publik. CAS selaku organisasi yang menangani masalah ini secara resmi menyatakan Malaysia bersalah. Awalnya, Malaysia mencoba mengemis minta keringanan. Namun, CAS malah bersatu dengan FIFA memutuskan bahwa Malaysia layak dihukum. Tidak ada jalan keluar yang bisa diambil oleh Malaysia. Namun ada satu celah yang bisa mereka manfaatkan. AFC saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Malaysia. Dari sini, Malaysia mungkin bisa ambil kesempatan untuk merengek ke AFC. Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas update kasus naturalisasi palsu Malaysia yang telah selesai ditinjau CAS. Kira-kira, hukuman apa yang menanti Malaysia selanjutnya? Dan masihkah ada harapan Malaysia lolos dari hukuman? Simak selanjutnya. Sudah sekian lama kita tak mendengar update terkini tentang kasus naturalisasi palsu Malaysia. Meski tak ada update, bukan berarti kasus ini sudah selesai. Terakhir kali FAM dan Tunku Ismail Idris Mahkota Johor alias TMJ mengajukan banding ke CAS. Malaysia mengharap adanya keringanan hukum. Kita ingatkan lagi, kasus ini bermula dari sebuah proses naturalisasi aneh 7 pemain baru Malaysia. Prosesnya begitu cepat hingga akhirnya para pemain ini bisa langsung bermain di laga melawan Vietnam. Hasilnya, Malaysia menang 4 gol tanpa balas, membuat publik mereka heboh akan kemenangan di laga kualifikasi Piala Asia itu. Namun sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai, bau busuknya pasti tercium juga. Investigasi FIFA mengungkap bahwa Malaysia diduga melakukan pemalsuan dokumen terhadap para pemain naturalisasi tadi. Singkat kisah, FIFA menjatuhi hukuman berupa denda untuk Federasi Malaysia dan larangan bermain untuk para pemainnya. Kasus ini menarik perhatian banyak orang, bukan cuma dari kawasan Asia, tetapi juga dari seluruh dunia. Malaysia melakukan sebuah kejahatan besar, berupa pemalsuan dokumen seorang warga negara. Namun, baik FAM maupun TMJ yang menggagas proses naturalisasi selalu berkilah. Belum adanya tersangka membuat kasus ini terus menjadi bola panas. Akibat pelanggaran yang dilakukan FAM, FIFA akhirnya terpaksa menjatuhkan sanksi resmi sesuai aturan disiplin yang berlaku. Dalam putusannya, FIFA menetapkan bahwa FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau setara sekitar 7 miliar rupiah. Para pemain yang terlibat juga mendapat denda serta larangan bertanding. Meski FIFA sudah menyodorkan banyak bukti, Malaysia tetap berusaha menyanggah. Berbagai alibi dikeluarkan demi membuat mereka terlihat benar di hadapan federasi tertinggi sepak bola dunia itu. Namun karena tak ada jalan lain, Malaysia memilih mengadu ke FAM. Tujuannya jelas untuk meminta keringanan. Langkah mengajukan banding ke CAS sendiri sebetulnya merupakan langkah beresiko mantan sekjen FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad sudah memperingatkan. Datuk Seri Azzuddin Ahmad sudah memperingatkan bahwa laporan ke CAS bisa saja membawa masalah baru. Pasalnya Malaysia sudah terbukti bersalah, mengelak pun akan percuma, malah ada potensi mereka dijatuhi hukuman lebih berat. Namun TMJ tidak mengindahkan peringatan itu. Menurutnya, Malaysia bertindak sesuai prosedur dan berhak menuntut karena dakwaan naturalisasi palsu ini adalah sebuah hal yang tidak benar. Di sisi lain, TMJ pun menyindir orang-orang yang menyuruh Malaysia tidak mengadu ke CAS sebagai pengecut yang tidak berani membela negaranya sendiri. Pengadilan tertinggi arbitrase olahraga tentu jadi harapan terakhir Malaysia untuk menuntaskan kasus naturalisasi palsu ini. Mereka tetap pada pendiriannya, tidak bersalah dan perlu mendapat keringanan hukum. CAS butuh waktu cukup lama untuk mempelajari dokumen-dokumen terkait, sampai akhirnya kesimpulan pun diambil. 5 Maret 2026, CAS merilis pernyataan resmi. Sayangnya, pernyataan itu adalah sebuah pernyataan yang mungkin tak diinginkan Malaysia atau publik pendukung pasukan Harimau Malaya. Tidak ada keringanan yang diberikan. Malahan CAS seolah memberitahu FAM bahwa mereka beruntung tidak dihukum lebih berat.
Ada dua hukuman yang sebelumnya diberikan FIFA, berupa denda serta larangan bertanding untuk para pemain. CIS pun mempelajari apakah hukuman-hukuman tersebut layak diberikan kepada Malaysia atau tidak. Sayangnya dalam rilis resminya, CIS mengakui kalau hukuman yang dijatuhkan FIFA sudah sangat layak. Angka 350.000 CHF adalah angka yang layak untuk sebuah pelanggaran sebesar kasus pemalsuan dokumen naturalisasi. Di sisi lain, larangan bertanding selama 12 bulan yang diberikan FIFA dirasa CIS juga sudah sesuai prosedur. Malahan ini termasuk hukuman yang ringan untuk kasus seberat Malaysia. Keputusan CIS ini tentunya menegaskan bahwa yang dilakukan FAM dan TMJ selama ini sia-sia. Namun itu juga merupakan kesalahan Malaysia sendiri. Mereka sudah diperingatkan kalau bukti-bukti sudah cukup untuk menjerat mereka. Tetapi karena terus denial dan merasa menjadi korban, maka sekarang perjuangan mereka pun tidak berarti apa-apa. CIS setuju akan hukuman yang diberikan FIFA. Namun terkait nasib para pemain, CIS melakukan sedikit perubahan hukum. Mulanya FIFA sama sekali tidak memperbolehkan para pemain beraktivitas sepak bola selama 12 bulan. CIS merevisi hukuman itu menjadi larangan bermain di pertandingan resmi. Sebagian dari kalian mungkin masih bingung bagaimana nasib para pemain gadungan Malaysia nantinya. Apakah mereka masih terhitung sebagai warga negara Malaysia? Apakah mereka masih layak main di timnas Malaysia? Lalu, kalau sebelumnya para pemain ini dilarang main, kenapa beberapa dari mereka masih bisa memperkuat Johor Darul Takzim? Terkait hukuman larangan main sendiri, aturan CIS sudah jelas. Yang dilarang hanyalah bermain. Itu artinya, dalam revisi terbaru ini, para pemain bersangkutan masih diperbolehkan latihan dengan klub masing-masing. Yang tidak boleh dilakukan hanyalah bermain di pertandingan-pertandingan resmi. Larangan berlaku 12 bulan sejak statement dirilis. Karena mulai efektif pada Maret 2026, artinya para pemain Malaysia tadi sudah tidak layak membela timnas dari jalur naturalisasi. Itu artinya kalaupun Malaysia lolos ke Piala Asia 2027, para pemain palsu itu tetap tidak bisa main. Satu-satunya cara mengembalikan status eligible mereka hanyalah dengan menunggu 5 tahun yang akan datang. Terkait apakah status para pemain ini masih menjadi warga negara Malaysia atau tidak, jawabannya adalah masih. Status kewarganegaraan seseorang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk saat ini belum ada pernyataan resmi. Jadi, ketujuh pemain bermasalah masih dianggap sebagai warga negara Malaysia. Namun kasus ini sendiri kabarnya masih diselidiki oleh aparat berwenang. Bukan tidak mungkin ketujuh pemain ini dinyatakan bersalah atas keterlibatan mereka. Apabila yang terjadi demikian, ada kemungkinan status kewarganegaraan mereka dicabut. Jika itu terjadi, praktis para pemain tadi tak lagi memegang paspor Malaysia. Keputusan yang dibuat CIS adalah keputusan final yang mengikat. Itu artinya Malaysia sudah tak lagi punya ruang untuk mengelak. Tak boleh ada lagi banding yang bisa diajukan Malaysia. Mereka harus menghadapi konsekuensi akan pemalsuan dokumen yang mereka lakukan dengan membayar denda dan menjalani masa hukuman. Meski demikian, satu pintu harapan masih tersisa. Hingga narasi ini dibuat, ASEAN Football Confederation atau AFC ternyata masih belum juga mengeluarkan keputusan resmi terkait dampak kasus ini terhadap posisi Malaysia di kompetisi kawasan. Ini tentunya membuka celah kecil yang mungkin bisa dimanfaatkan Malaysia. AFC sendiri menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal dan memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut selama proses tersebut berlangsung. Asosiasi tertinggi sepak bola Asia itu punya deadline sampai sekitar bulan April mendatang. Barulah setelah itu nasib Malaysia bisa ditentukan. Nah, dari awal Maret ini sampai awal April depan ada rentang waktu 1 bulan. Malaysia kini sudah tak punya harapan melawan FIFA dan CIS. Tapi harapan untuk merengek ke AFC masih terbuka lebar. Setelah terkonfirmasi harus menjalani hukuman FIFA dan CIS, bukan tak mungkin Malaysia kini akan ambil langkah lain, meminta keringanan ke AFC. Malaysia pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas tindakan pemalsuan dokumen mereka. Namun masih ada harapan kalau mereka tetap bisa lolos ke Piala Asia 2027, dan inilah yang akan diperjuangkan.
Bisa jadi bakal ada operasi di balik meja dengan AFC di turnamen antar bangsa Asia ini. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Sudah tepatkah hukuman yang dijatuhkan CES untuk Malaysia? Atau hukuman itu kurang berat mengingat besarnya kasus yang menjerat Malaysia? Kira-kira akankah Malaysia didiskualifikasi dari Piala Asia? Coba tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.